Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-huznu ala fugdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Rasa sedih karena kehilangan kesempatan untuk taat yang tidak disertai keinginan untuk bangkit menuju pada ketaatan min alamatil ightirar, bagian dari tanda al-ightirar yaitu tertipu. Baik, dalam apa yang Ibnu Athaillah tulis ini ingin mengingatkan kita bersama bahwa orang hidup itu menjalani proses takdir, dan takdir itu yang bikin ya Allah Ta'ala. Jadi tidak ada di antara kita yang proses hidupnya itu kemudian tidak ada peran, tidak ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, itu tidak mungkin. Semuanya berproses sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ketika kita kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan, kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka biasanya kalau orang yang betul-betul baik itu akan sedih. Dia akan menangis, dia akan merasa kehilangan betul dengan kesempatan dan peluang itu. Ada orang yang nyesal. Iya ya, kenapa saya tidak ngerjakan tugas sekolah ini kemarin? Kenapa saya tidak ngerjakan pekerjaan ini kemarin? Coba kemarin dikerjakan, insya Allah sudah selesai. Tapi ketika dia ingat itu, dia juga tetap tidak ngapa-ngapain. Nah, itu berarti penyesalan yang dusta sebenarnya. Jadi penyesalan yang sesungguhnya, penyesalan yang sebenarnya ketika kehilangan kesempatan pada saat Allah mengingatkan kita, iya ya, PR itu belum dikerjakan, iya ya, tugas sekolah ini belum diselesaikan, makalah dan sebagainya belum selesai, maka ketika itu pula harus ambil buku untuk kita kerjakan. Apalagi itu contoh dalam kehidupan sekolah gitu. Bagaimana kalau dalam kehidupan real di masyarakat? Jadi ketika seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, dan kemudian dalam perjalanannya seringkali kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, seringkali kehilangan kesempatan untuk menafkahi istrinya dan sebagainya, kemudian menyesal dengan peluang-peluang yang telah lewat. Maka yang demikian harus diiringi dengan yang namanya kesadaran untuk bangkit. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami kegagalan, itu tidak ada. Karena kegagalan itu sebenarnya adalah proses pendewasaan diri. Agar kita menjadi baik, agar kita menjadi semangat, itu sebenarnya di sana tujuannya Allah membuat kita gagal. Maka Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa mencintai hati yang senantiasa bersedih. Sedih karena kehilangan kesempatan untuk taat. Contoh misalkan ada orang tertidur ketika Jumat. Waktu mau berangkat Jumatan jam 11, setengah 11, duduk leye-leye, terus kebetulan tidak ada orang di rumahnya, tertidur. Bangunnya setelah Jumatan
selesai. Dia kan sudah kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang jujur dan benar-benar baik, maka dia akan mengkodok sholat duhurnya dan menyesali perbuatannya dan berusaha minggu yang akan datang, Jumat yang akan datang, dia tidak akan tertidur lagi. Tapi kalau ada kemudian orang yang lalai dari sekolahnya, orang yang lalai dari sholatnya, orang yang lalai dari kewajiban terhadap dirinya, terus sedih karena sudah kehilangan kesempatan. Tapi nggak ada kemauan untuk berubah, nggak ada kemauan untuk bangkit. Maka kesedihan itu kesedihan yang dusta. Laisal buka'u, katanya Ad-Darani mengatakan, laisal buka'u bitaksiril uyun bal antat rukama tabki alaih. Jadi menangis itu bukan karena membuat air mata kita, bukan membuat mata kita sembab yang dengan air mata, bukan. Karena sebenarnya yang disebut kesedihan itu antat seruka, engkau akan meninggalkan apa yang membuat kamu sedih, apa yang membuat kamu menyesal, itu yang harus ditinggalkan. Kalau karena tertidur yang bikin kita menyesal, maka kemudian kita berusaha bagaimana tidak tertidur. Begitu. Ketika saya tertidur karena apa ya? Ternyata saya karena kekenyangan. Berarti kita jangan terlalu kenyang. Jadi kita pelajari apa sebenarnya yang membuat kita kemudian menjadi lalai dalam kehidupan. Faqalat Rabi'ah juga menyatakan, kul wa akillata huznah law kunta mahzunan ma tahayya laka an tanaffasa. Jadi katakanlah bahwa jika engkau memang betul-betul sedih, maka cobalah kamu untuk bangkit dan melakukan perbaikan kepada diri kita sendiri dengan apa? Tatanafasa, bahwa akan ambil nafas. Artinya berusaha untuk bangkit, berusaha untuk memperbaiki diri secara terus-menerus, begitu. Wa huwal husnu ala ta'ati mal qiyam ilaiha fahuwa min a'dhamil matalib wa sahibu kama qala ad-daqaq yaqta'um fi tariqillah fi syahrin ma la yaqta'u ghairuhu fi sinin. Kemudian dalam makalah yang lain Ibnu Athaillah yang ada hubungannya dengan ini menyampaikan bahwa lanjutan dari yang kemarin malam, yang malam Selasa, bahwa Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasiatan. Jadi cukuplah ketika seorang hamba itu mengerjakan sesuatu secara spontan dan Allah membalasnya secara tertunda, pending. Padahal kita memintanya itu spontanitas, tetapi Allah itu kemudian pending. Wa nasib makana muakhiran wa min sya'nil karim idza istara syai'an ay yanjiza naqdahu wa yazid ihsanu wa rafduhu. Bahwa ketika di dalam Al-Qur'an kita sering lihat Allah itu pakai bahasa ishtara. Ishtara itu artinya Allah telah membeli dirimu. Washtarau bihi thamanan qalila. Allah membeli kita, kita dibeli oleh Allah dengan apa? Yaitu dengan akad. Jadi dengan akad yang kemudian kita sebut sebagai syahadat. Maka ketika seorang hamba itu melakukan sesuatu secara spontanitas, tapi kemudian Allah membalasnya secara muakhiran, jadi belakangan atau pending, maka itu merupakan bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Terus di dalam surat yang lain Allah menyatakan wa huwa yatawallas sholihin fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf wa ashidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadati lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi makhrajan itu jalan keluar yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Itu yang tahu kapan jalan keluar itu diberikan, yang terbaik buat hamba itu Allah yang tahu. Artinya kalau orang bingung uang terus tidak langsung dikasih hari ini tapi dikasih seminggu yang akan datang, berarti yang terbaik si hamba itu megang uang itu ya minggu yang akan datang, bukan hari ini. Kenapa? Karena akal kitalah yang kemudian pikiran-pikiran kita yang kadangkala dihantui dengan tergesa-gesa, apalagi di era sekarang, apalagi di era hari ini. Di zaman sekarang orang semuanya di-manage oleh keadaan dan kondisi dan dibantu oleh yang namanya teknologi untuk serba cepat dan serba instan hari ini. Kenapa? Ya karena dibantu dengan keadaan tadi, dibantu dengan teknologi tadi. Akhirnya menciptakan kita tanpa kita sadari semuanya jadi manusia tergesa-gesa. Gak ada yang tidak tergesa-gesa di antara kita. Makanya dalam sebuah makalah itu ma'ata'nis salamah wa ma'al ajalatin nadama. Bahwa kalau kita pelan-pelan tapi tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan, maka akan selamat. Wa ma'al ajalah, kalau kita tergesa-gesa akan an-nadama, pasti nyesal. Orang tergesa-gesa melakukan perjalanan, pasti ada aja yang tertinggal itu nantinya. Orang tergesa-gesa ngambil keputusan, pasti akan ada yang membuat dirinya menyesal pada akhirnya. Lalu terus gimana caranya kita hidup? Maka Allah pun juga ngasih panduan kepada kita bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita akan memberikan yang namanya surga, akan memberikan yang namanya ketenangan dan kedamaian, bahwa apa? Ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik. Ya, ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi cahaya yang masuk ke dalam kolbu kita sendiri, terutama kalau kita senang berbagi dengan orang lain. Makanya ayu amilahul abdu naqdan ay muajilan fayujazina syiatan ay muakharan balla buddha ayu ajilahu ma yaliku bihi fi hadhihi dar. Jadi dia yang tahu yang terbaik buat saya apa ya hari ini, itu Allah yang tahu, bukan kita. Maka karena dia yang tahu, walladzi ajjala lahu subhanahu fi hadhihi dar umurun minha ma yadfa'unaha minal madhari wa yujallibu lahu minal manafi wal musar. Karena kadang-kala gini. Jadi semua yang kita lakukan kita sudah pertimbangkan dengan baik, katanya kita itu. Sudah saya pertimbangkan ini. Misalkan ini sudah saya pertimbangkan betul Ustaz bahwa nanti hasilnya akan demikian dan sebagainya. Itu kan katanya kita. Pikiran kita, kemampuan kita itu tidak kompleks. Kemampuan kita itu tidak lengkap. Mesti ada sesuatu yang kurang. Nah, ketika kita sadar bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang kurang, disitulah menandakan bahwa kita ini masih tetap sebagai makhluk dan kita tetap sebagai seorang hamba. Maka kalau Rasulullah tadi menyatakan bahwa innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin, bahwa Allah itu akan mencintai atau senantiasa mencintai hati yang senantiasa bersedih. Hati yang senantiasa bersedih itu bagaimana? Karena kita ini tidak pernah sesuai dengan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya,
Allah menginginkan kita itu ayya'rifun, untuk mengerti tentang Dia. Makanya beribadah itu sebanyak apapun kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita tidak bersujud, maka itu percuma. Yang harus sujud itu adalah hatinya, bukan dahi. Sujudnya hati ini apa? Sujudnya hati itu adalah kepasrahan dan ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sujudnya hati. Jadi hati ini disebut bersujud ketika hati ini betul-betul memiliki kepasrahan dan ketaatan kepada Allah secara total. Maka itu penting.